wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Maulidi Sudirman dengan NIM 200903501001 dari kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menginput data kuesioner. Nah, yang pertama itu kita input, kita tulis pada kolom nama dengan item 1 sampai berapa jumlah responden yang telah kalian dapat pada kuesioner kalian. Nah, kayak gini, kalian tulis item 1 sampai dengan jumlah responden. Nah, yang ini. Nah, klik item. Selanjutnya, yang kedua, kalian ganti kolom decimal ini yang semulanya angka 2 ganti dengan angka 0 seperti ini. Semua ya. Nah, untuk selanjutnya, kan tadi tampilannya gini kan. Nah, selanjutnya kalian klik data view, kemudian kalian isi kolom ini dengan jawaban responden kalian. Nah, jawaban responden kalian itu ada poinnya. Atau jawaban yang ya itu berisi 3 poin, yang jawaban mungkin atau ragu-ragu itu berisi 2 poin, dan jawaban tidak itu 1 poin. Nah, di kolom seperti ini saya akan jelaskan. Nah, di kolom pertama, item pertama itu artinya jawaban dari orang pertama, pertanyaan pertama. Item ini berarti pertanyaan, dan kolom yang 1 sampai 22 ini itu adalah jumlah responden. Nah, ini adalah orang pertama, jawaban pertama. Nah, kalau yang di sini itu adalah jawaban dari orang pertama, pertanyaan kedua. Nah, begitupun seterusnya. Di sini adalah jawaban dari orang kedua, pertanyaan pertama. Nah, misalnya orang pertama yang di kuesioner saya itu menjawab ya, maka saya isikan 3. Dan di jawaban kedua itu mereka menjawab tidak, maka nilainya adalah 1. Nah, begitupun seterusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kan tadi kalian sisakan di sini kolom total. Nah, di data view itu kalian udah input nilai kayak gini, terus kalian jumlahkan dari kolom semua yang di kolom pertama, jumlahkan seperti ini, yang ini, terus jumlahkan, terus tulis di kolom total kayak gini. Nah, untuk mempercepat pengerjaannya, aku punya solusi. Sebenarnya kalian juga bisa kerja di Excel kayak gini. Terus kalian input nilainya di sini. Setelah kalian input, itu kalian hitung sendiri. Nanti setelah kalian hitung totalnya dan input nilai di sini, kalian bisa copy semua yang setelah kalian input di sini dan jumlahkan, baru kalian masukkan di aplikasi SPSS. Tapi saya tadi memilih jalan untuk input sendiri di aplikasi SPSS itu sendiri. Nah, berhubung karena saya ingin menjumlahkan, saya saya copy semua yang ada di semua kolom, dari kolom 1 sampai 20 dan ke bawah sampai 24 karena responden jumlahnya 24. Kemudian kita copy, kita Ctrl C. Nah, baru kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, kemudian kita klik kanan, kita paste
atau cara cepatnya itu kalian Ctrl F. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kalian untuk menjumlahkannya, kalian pencet dulu di kolom A1. Nah, setelah itu kalian pencet di kolom pertama itu, terus kalian pencet tombol shift terus kanan sampai ke ujung kolom kayak gini. Terus kalian pencet tombol alt dengan tombol plus ini atau sama dengan. Nah, setelah itu kalian pencet tombol itu, baru kalian enter. Nah, otomatis jumlahnya itu akan muncul sendiri di sini di kolom yang sini. Nah, begitu seterusnya. Setelah itu kalian masuk di SPSS. Oh iya, setelah nanti kalian jumlahkan, kalian blok, pencet shift baru tombol down sampai di bawah, kemudian Ctrl C lagi, kemudian masuk di SPSS, baru kalian klik di kolom total, baru shift lagi blok begini, baru kalian pencet tombol Ctrl F, Ctrl V. Nah, setelah kalian jumlahkan seperti ini, maka selanjutnya itu kalian pencet yang analyze, kemudian correlate, kemudian bifurcate untuk menentukan valid atau tidaknya data kalian. Nah, setelah itu tadi kan di sini kalian kalian tadi udah pindahin dari kolom ke ini ke variabel. Nah, selanjutnya itu akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Lihat tampilannya seperti ini. Nah, setelah kalian input data dari kuesioner kalian seperti ini, saya akan tunjukkan secara keseluruhan seperti ini. Dan di sini kalian tambahkan kolom total yang di sini. Kan ini jumlah pertanyaan itu ada 20. Jadi di sini kolom itemnya itu ada 20 dan ditambah dengan satu kolom total. Nah, pada data view-nya tampilannya seperti ini. Dan ke bawah itu seperti ini sampai jumlah responden kalian. Nah, responden aku tuh ada 24, jadi tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kalian klik analyze, selanjutnya correlate, nah selanjutnya bifurcate. Nah, kalian pindahkan semua item di sini ke variables dengan cara supaya nggak susah untuk mindahinnya satu-satu. Aku saranin untuk kalian pencet shift dan tekan tombol down sampai semua terblok. Nah, selanjutnya kalian pindahkan kayak gini, lalu tekan OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan muncul seperti ini. Kayak gini. Setelah itu kita tentukan valid atau tidak valid file tersebut atau kuesioner yang kalian kerjakan. Nah, jika sudah seperti ini, waktunya kita untuk menentukan valid atau tidak validnya kuesioner yang kita buat. Nah, yang pertama itu mari kita tentukan valid atau tidak validnya itu kuesioner yang kita buat itu ditentukan oleh rhitung dan rtable-nya. Jika rhitung lebih besar daripada rtable, maka data tersebut tidak valid. Nah, contohnya yang di sini
R hitung tabel di sini lebih kecil dari R hitungnya. R tabelnya lebih kecil dari R hitungnya. Dan di sini juga tandanya itu minus, berarti itu menandakan tidak valid. Nah, yang kedua itu juga tidak valid, yang ketiga itu tidak valid. Karena R hitung pada kuesioner kali ini itu adalah 0,388. Nah, yang keempat ini itu valid, yang selanjutnya itu tidak valid, yang selanjutnya valid, yang selanjutnya tidak valid, yang selanjutnya tidak valid, yang selanjutnya itu valid, dan begitupun seterusnya. Seperti itu untuk menentukan valid atau tidak validnya kuesioner atau data yang kita buat. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga mudah untuk dimengerti dan diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari ataupun ketika kalian mendapat tugas seperti ini. Nah, sekian dari saya dari Anugrah Maulidi Sudirman pribadi sendiri yang mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.